Om Awiganamastu, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Cukurda Udiana Nindya Pemayun. Saya staf dosen di Institut Seni Indonesia dan Pasar. Hari ini saya akan melanjutkan studi penelitian lapangan saya berjudul Tutur Varian Situs Pahatan Sang Garuda di Pelinggih Balai Kukul di Bali, seri pertama. Sebelum melanjutkan channel ini, mohon bantu saya untuk tekan tanda jempol dan lakukan subscribe untuk mendapatkan informasi dari penelitian saya selanjutnya. Sang Garuda dalam kebudayaan Bali sering kita melihat dipahatkan dalam suatu situs pura, situs-situs bangunan, dan situs-situs kemuncak di Bali. Garuda dalam topik ini yang ada di hadapan kita, ini variannya adalah dengan varian Garuda sendiri dan dililit oleh naga. Garuda ternyata dalam kebudayaan Bali, khususnya dalam situs-situs pahatan, variannya sangat beragam dan nanti kita akan banyak mendapatkan bentuk-bentuk varian dari pahatan Sang Garuda yang berkaitan dengan kisah di Adiparwa, ya. Nah, Garuda dalam hal ini baru kita memulai di suatu pahatan di Pelinggih Balai Kukul. Varian yang ditampilkan oleh leluhur kita adalah varian tunggal, ya. Bahwasannya Garuda dibuat sendiri dengan sikap ngagem, ya, simetris kiri kanan tangannya, ya, membentuk pola segitiga, dan di bagian kaki juga dibuat simetris dengan kepala menghadap ke depan. Sayap terbentang kiri kanan simetris, dan di bagian ekor itu dibuat melengkung di atas, ya, tanpa ditunggangi oleh Dewa Wisnu. Nah, kenapa leluhur kita atau sang seniman memahat Garuda varian tunggal di sebuah candi atau di sebuah Pelinggih Balai Kukul? Ini tentunya ada hal-hal yang mesti kita harus pahami dengan baik dan kita harus cermati dengan baik. Nah, ada apa dengan Garuda dalam pahatan dan selalu dimunculkan sebagai sebuah hiasan di sebuah ornamen, ya. Saya mulai dari Sang Garuda adalah sang pembebas. Ada juga dikategorikan sang penebus. Ada juga disebut sebagai sang penakluk ular. Dalam Adiparwa itu dijelaskan bahwa Garuda ini adalah sosok mitologi, putra dari Dewi Winata, ya, yang terlahir dari sebuah telur, ya. Nah, Garuda ini memiliki kakak namanya Aruna, ya, sang cahaya merah, tunggangan dari Betara Surya atau matahari, ya. Sedangkan Garuda sendiri adalah kendaraan dari Dewa Wisnu. Ya, dalam hal seni patung, ya, Garuda banyak sekali dipakai sebuah inspirasi dalam daya cipta menciptakan sebuah karya-karya seni. Salah satunya adalah di bangunan Pelinggih ini, ya. Kenapa Garuda dipahatkan di sini? Ini tentunya mengandung makna-makna tertentu. Salah satunya yaitu terkait dengan makna sebagai penjaga, ya, sebagai pelindung
dan sebagai cahaya. Ya. Nah, dari segi bentuk, ya jika diperhatikan bentuknya ini adalah seperti manusia berkepala burung. Ya. Nah, hiasan di kepala ini macam-macam. Ya, nanti akan lebih detail ketika kita melihat dan memahami hiasan kepala dan pola pembuatannya. Bagaimana sih pembuatan pola Garuda dalam seni patung tradisi di Bali yang berkaitan dengan terjadinya atau diciptakannya varian-varian yang beragam berkaitan dengan visualisasi Sang Garuda dalam kebudayaan Bali. Garuda menjadi ketertarikan saya untuk mengungkap lebih dalam dikarenakan ya Garuda ini adalah sosok mitologi, ya, sosok makhluk yang dalam mitologi cerita-cerita Adiparwa itu banyak ada filosofis, makna-makna tertentu, budi pekerti juga ada di sini, tata dan etika serta sesana seorang anak. Ya, digambarkan bahwa Garuda itu adalah sang pembebas dari ibunya dari perbudakan Dewi Kadru. Dan juga para naga, ya. Dan Garuda juga bisa disebut sebagai sang penakluk ular, ya. Nah, dalam kebudayaan burung, ya, di Nusantara, nah Garuda ini sering sekali divisualkan beragam, ya, baik itu bulunya, baik itu bangsa burungnya, ya, atau dan lain sebagainya. Mungkin nanti di konten berikutnya saya jelaskan per detail sesuai dengan topiknya. Ya, hari ini kita memfokuskan bahwa varian ini adalah varian tunggal dari Sang Garuda yang digambarkan simetris dengan ukiran-ukiran yang mencirikan khas dari daerah Bali. Bahan yang digunakan atau bahan yang tertera di sini itu adalah batu padas, ya. Nah, batu padas ini juga adalah batu yang diambil dari dasar bumi, diangkat ke permukaan dijadikan sebuah bangunan pelinggih, ya, yang merupakan gaya arsitektur tradisional Bali. Nah, penempatan varian Garuda dari para seniman atau para undagi, ya, bahwasanya ini mengandung sebuah makna-makna tertentu atau ada sesuatu yang tersirat di balik itu yang mesti kita harus pahami, bahwasanya dipahatkannya sebuah motif Garuda dengan varian tunggal ada maksud tersendiri. Ya, mungkin ya maksud itu adalah untuk menyampaikan bahwa perhatikanlah Sang Garuda ini atau simbol ini dan coba gali dengan mendalam apa-apa saja yang dapat kita ungkap dari sosok varian pahatan situs Sang Garuda dalam pelinggih Balikukul yang ada di Bali. Selanjutnya, tidak mesti harus Balikukul, ya. Di lapangan itu akan kita lihat, akan kita perhatikan, dan akan kita telusuri di mana saja varian Sang Garuda ini kita dapat lihat di kebudayaan Bali, di situs-situs yang tertera di Bali, atau di situs-situs pura yang berkaitan dengan konsep kesuburan atau konsep tata air yang memvisualkan Garuda sebagai sebuah sosok mitologi yang memiliki kekuatan, memiliki pengetahuan, memiliki gaya tersendiri, serta terkait dengan atribut yang digunakan itu mirip seperti atribut dewa-dewa yang ada
dalam pewayangan. Ya. Nah, saya dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan berkaitan tentang Sang Garuda ini dalam kebudayaan Bali, dan berharap mahasiswa saya atau masyarakat umum sama-sama belajar memperhatikan makna-makna di balik tentang seniman kita atau leluhur kita memunculkan daya ciptanya ketika memvisualkan Sang Garuda ini dalam suatu situs pahatan yang variannya beragam. Nah, inilah menjadi sebuah topik saya ketika saya akan membahas Sang Garuda